Logistik bukan hanya soal mengirim barang, tetapi bagaimana barang, jasa, dan informasi dapat bergerak secara efisien dari titik asal sampai ke tangan konsumen. Halo semuanya, perkenalkan saya Fazia Najwa Gauds dengan NIM 4001132562038 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dari manajemen logistik. Secara sebelumnya, manajemen logistik ini memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama perencanaan logistik, yang kedua pengadaan, yang ketiga penyimpanan dan manajemen persediaan, dan yang keempat distribusi dan transportasi. Mari kita bahas satu-satu. Saya akan menjelaskan dari fungsi yang pertama, yaitu perencanaan logistik. Jadi perencanaan logistik adalah proses merencanakan kebutuhan logistik suatu perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik. Perencanaan logistik ini memastikan barang dan informasi tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan dengan biaya yang serendah mungkin. Perencanaan logistik dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu strategis, operasional, dan taktis. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, merupakan mind map untuk perencanaan yang lainnya. Jadi perencanaan strategis ini diartikan sebagai proses mengalokasikan sumber daya logistik selama jangka waktu yang panjang, konsisten, dan menunjang seluruh kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Jangka waktunya selama 5-10 tahun. Yang kedua yaitu perencanaan operasional, adalah alat mengkoordinir usaha logistik suatu perusahaan. Umumnya hanya memiliki jangka waktu selama 1 tahun. Rencana operasional ini minimal mempunyai 3 tujuan utama, yaitu modifikasi sistem, pelaksanaan, dan anggaran. Dan yang ketiga, perencanaan taktis adalah proses penyesuaian jangka pendek dari sumber daya logistik untuk hal yang tidak terduga. Jangka waktunya pendek karena fokusnya itu hanya untuk berorientasi pada kejadian. Ada tahapan dalam kegiatan perencanaan, yaitu dengan menetapkan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, kemudian mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, dan yang terakhir mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu fungsi pengadaan. Pengadaan didefinisikan sebagai operasi logistik yang bertanggung jawab untuk memasok bahan baku atau barang untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis ini berjalan dengan baik. Operasi apa saja sih yang termasuk dalam pengadaan? Yang pertama, kita menganalisis kebutuhan dulu, yaitu dengan menentukan apa saja sumber daya, material, atau jasa yang dibutuhkan untuk periode tertentu. Kemudian pembelian, untuk memilih pemasok, melakukan pemesanan, dan memastikan harga, kualitas, dan tanggal pengiriman yang sesuai. Yang ketiga, penerimaan dan penyimpanan barang. Jadi ketika barang tiba, barang disimpan di gudang terlebih dahulu sampai dibutuhkan untuk produksi atau pengiriman. Yang keempat, pasokan dan distribusi internal, yaitu memasok bahan atau material ke lini produksi untuk mendistribusikannya ke gudang atau retail sesuai kebutuhan. Dan yang kelima yaitu manajemen persediaan, untuk mengelola stok agar tetap optimal, tidak kekurangan juga tidak kelebihan, agar operasi bisnis itu tetap efisien. Fungsi yang ketiga yaitu pergudangan dan manajemen persediaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pergudangan itu apa. Jadi pergudangan itu adalah serangkaian aktivitas yang terlibat dalam penerimaan, penyimpanan, dan persiapan barang untuk tujuan berikutnya. Di sini ada proses utama dari pergudangan itu. Yang pertama ada receiving, yaitu proses memastikan barang tepat jenis, jumlah, kondisi, dan waktu. Yang kedua put away, yaitu memindahkan barang ke lokasi penyimpanan yang optimal. Yang ketiga, storing, yaitu penempatan barang pada lokasi penyimpanan yang sesuai agar ruang gudang optimal dan proses picking lebih efisien. Yang keempat, order picking, yaitu proses mengambil barang sesuai pesanan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gudang. Yang pertama itu ada private warehouse, adalah gudang milik pribadi yang dimiliki oleh produsen.
Yang kedua, public warehouse adalah gudang dengan sistem sewa yang dapat dimiliki perorangan, kemitraan, atau organisasi. Yang ketiga itu kontrak warehouse adalah penyimpanan berbasis kontrak. Biaya yang dikeluarkan itu bergantung pada jumlah transaksi dan kuantitas yang disimpan. Dan yang keempat itu bonded warehouse atau gudang berikat adalah tempat penyimpanan barang impor sebelum membayar biaya masuk. Nah, lanjut. Jadi kita akan membahas manajemen persediaan. Jadi manajemen persediaan itu adalah cara pelaku usaha untuk mengontrol masuk dan keluarnya barang agar usaha tetap berjalan dengan lancar. Nah, simpelnya kalau stok rapi berarti operasional usahanya aman. Cara mengelola stok bisnis itu kita membuat daftar jumlah barang dan bahan baku, lalu cek stok tersebut secara rutin dan menggunakan sistem FIFO atau first in first out, yaitu memakai barang yang dibeli duluan. Tujuannya apa? Agar tidak ada barang yang rusak karena terlalu lama disimpan. Kemudian kita membuat jadwal restock yang jelas. Jangan menunggu barang habis untuk melakukan pengadaan ulang, karena jika stok kosong bisa membuat operasional macet. Dan kita menggunakan aplikasi atau sistem untuk membaca secara otomatis lacak pergerakan stok tersebut. Ada 6 jenis stok berdasarkan fungsinya. Yang pertama, active stock, yaitu stok utama yang digunakan sehari-hari dan harus selalu ada stoknya. Yang kedua, buffer stock atau stok tambahan sebagai antisipasi lonjakan permintaan atau telatnya supply. Yang ketiga, safety stock, yaitu stok cadangan untuk berjaga-jaga jika terjadi kejadian tak terduga, kayak supply terlambat, kerusakan, atau lonjakan mendadak. Yang keempat, cycle stock atau stok rutin yang dibeli sesuai dengan jadwal belanja normal. Yang kelima, dead stock, yaitu stok yang sudah tidak dipakai, bisa karena barang tersebut tidak laku atau kadaluarsa. Stok ini tidak produktif, jadi harus segera dihabiskan atau dibuang. Yang terakhir atau yang keenam yaitu transit stock atau barang yang sudah dipesan namun belum tiba di lokasi atau masih dalam perjalanan. Nah, fungsi yang terakhir yaitu distribusi dan transportasi. Jadi distribusi menurut Frank adalah kegiatan pemindahan barang dari titik produksi ke titik penjualan kepada konsumen yang mencakup pergudangan, kontrol persediaan, penanganan dan pengemasan, dokumentasi dan pengiriman, transportasi, serta layanan purna jual. Nah, transportasi sendiri ini didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen dengan menggunakan moda transportasi. Manajemen transportasi dan distribusi umumnya memiliki fungsi dasar, yaitu dengan melakukan segmentasi dan menentukan target service level, karena pelanggan atau area yang berbeda pasti memiliki kontribusi dan kebutuhan layanan yang berbeda juga. Kemudian menentukan moda transportasi yang akan digunakan dengan memilih moda transportasi seperti darat, laut, atau udara berdasarkan karakteristik barang, biaya, jarak, dan kebutuhan pengiriman. Kemudian melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman dengan menyatukan banyak permintaan atau pesanan dalam satu pengiriman agar biaya yang dikeluarkan itu efisien. Lalu melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman dengan menentukan kapan dan rute jalur mana untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian memberikan pelayanan nilai tambah. Jadi beberapa nilai tambah yang dilakukan distributor adalah packaging, pelabelan harga, pemberian barcode, dan sebagainya. Kemudian menyimpan persediaan dengan mengatur penyimpanan barang sebelum distribusi untuk memastikan ketersediaan barang ketika dibutuhkan. Dan yang terakhir, menangani pengembalian. Pengembalian bisa dilakukan karena produk tersebut rusak atau tidak terjual sampai batas penjualannya itu habis. Ada 3 macam moda transportasi. Yang pertama, transportasi darat, yaitu kendaraan jalan raya atau kereta api.
Yang kedua, transportasi laut dengan menggunakan kapal, feri, atau sarana laut lainnya untuk pengiriman antar pulau atau lintas laut. Dan yang ketiga, transportasi udara dengan menggunakan pesawat sebagai moda cepat, terutama untuk barang dengan kebutuhan waktu yang maksimal. Lalu ada strategi distribusi. Yang pertama dengan strategi pengiriman langsung. Pengiriman langsung dari pabrik ke pelanggan tanpa melalui gudang. Strategi ini cocok untuk barang yang umurnya pendek dan barang mudah rusak dalam proses bongkar muat atau pemindahannya. Yang kedua, pengiriman melalui gudang. Barang disimpan dulu di gudang, kemudian dikirim ke pelanggan. Strategi ini cocok untuk produk yang memiliki daya tahan yang relatif lama. Dan yang ketiga, strategi cross docking, yaitu barang dari pabrik langsung disortir dan dikirim ke pelanggan tanpa penyimpanan jangka panjang. Jadi, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen logistik adalah tulang punggung rantai pasok. Tanpa perencanaan, pengadaan, pergudangan, persediaan, dan distribusi yang baik, maka aliran barang tidak akan berjalan secara efisien. Dengan memahami fungsi logistik, kita dapat meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi biaya, dan menjaga kepuasan pelanggan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi pembelajaran bagi kita semua.